feelings come and go. Time to hit the road, can't afford to watch this time move past. Never going back, moving forward, lying to yourself. You don't really need me. Fiction in your head that you keep on believing. Selamat pagi, perkenalkan saya Cindy Veronica Ritonang dengan NIM 2205270 dari kelas 3 SIB Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana mengkoneksikan program CRUD Java NetBeans ke dalam database yang ada di MySQL. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengkoneksikan XMPP, yaitu Apache dengan MySQL seperti ini. Jika sudah kita start, maka selanjutnya kita pergi ke localhost phpMyAdmin yang ada di Google Chrome. Di sini saya telah merancang database dengan nama Marta Priska yang di dalamnya telah saya sisipkan 3 tabel admin, COVID, dan pasien. Lalu setelah itu kita pergi ke Java NetBeans. Di sini saya merancang sebuah program rumah sakit. Yang pertama saya lakukan adalah dengan membuat package Cindy 070 sesuai dengan NIM saya. Lalu di dalamnya telah saya importkan libraries MySQL, jadi BC driver MySQL connector untuk menghubungkan antara NetBeans dengan MySQL. Lalu saya mengimport lagi JFreeChart karena di dalamnya saya menggunakan grafik. Oke, lalu setelah itu kita membuat sebuah main class koneksi untuk menghubungkan antara Java NetBeans dengan MySQL-nya dengan source coding seperti ini. String URL jadi BC MySQL localhost Marta Priska sesuai dengan nama database yang telah saya rancang sebelumnya. Lalu setelah itu kita run, save, F6. Oke, tanda ini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan. Lalu selanjutnya saya merancang sebuah form login dengan desain seperti ini. Saya menggunakan label, username, password, dan untuk memasukkan datanya saya menggunakan JText field. Setelah itu untuk loginnya sendiri saya menggunakan JButton. Oke, kita masuk ke search codingnya. Pertama yang kita lakukan adalah dengan mengimport semua perintah seperti ini agar dia dapat menampung data yang akan kita masukkan. Kita menggunakan koneksi agar terhubung pada koneksi Java yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu setelah itu untuk tombol login sendiri saya menggunakan event action perform. Saya memasukkan coding source seperti ini, SQL select from admin where nama sekian. Ini berguna untuk agar kita dapat memasukkan atau menghubungkan data pada tabel admin yang ada di database Marta Priska yang telah kita rancang sebelumnya agar terhubung seperti ini. Lalu yang selanjutnya saya merancang form menu dengan desain seperti ini. Di sini saya menambahkan menu agar dapat menautkan ke form-form yang telah saya rancang. Kita masuk ke search untuk dapat menghubungkan data-data form yang telah kita rancang. Saya memasukkan search data file sambil dengan new data file.setVisibleTrue. Ini untuk menyambungkan ke form data yang telah saya rancang. Begitu pula dengan pasien file sesuai dengan nama form yang telah kita rancang dan akan kita tampilkan pada saat akan di run. Oke, lalu saya membuat form lagi dengan nama data dengan tampilan seperti ini. Saya menggunakan JText field, button, dan tabel.
Lalu setelah itu kita masuk ke search codingnya. Saya mengimport semua perintah seperti ini. Lalu setelah itu, untuk dapat menampilkan tabel, kita masukkan metode tabel, kita koneksikan dengan database yang ada. Lalu kita menambahkan private void table, model load at column, positif, ODP, PDP, kematian, seperti ini. Untuk dapat memberikan nama ini setelah di-run-kan nanti. Lalu kita memasukkan data dari COVID, tabel COVID yang ada di database yang telah kita rancang seperti ini, sesuai dengan yang telah kita rancang di sini tadi. Oke, setelah itu pada tombol simpannya saya telah memasukkan string SQL insert to COVID values untuk memasukkan data melalui tabel Java NetBeans agar otomatis masuk ke dalam data MySQL saya seperti ini. txt positive.getText itu berarti ketika saat kita memasukkan data random ke dalam kotak-kotak ini, ketika kita klik simpan, maka otomatis akan muncul di sini, lalu tersimpan juga pada database yang ada di MySQL pada tabel COVID yang telah saya buat. Oke, setelah itu pada button grafik saya memasukkan pie chart yang akan kita buat nanti main class-nya untuk menampilkan grafik sesuai dengan data yang telah kita inputkan saat di-run-kan seperti ini. Oke. Lalu saya membuat sebuah main class pie chart untuk dapat menampung data grafiknya, perintah data grafik seperti ini. Agar bisa terkoneksikan pada form data yang telah saya buat ini, grafik. Nah, lalu yang terakhir saya merancang sebuah data pasien dengan tampilan seperti ini. Kita masuk ke search, saya menggunakan label, tabel, JText field, sini button, saya menggunakan J button, tombol save, edit, dan hapus. Saya juga menggunakan combo box. Saya mengganti semua nama variabelnya agar lebih mudah diingat saat pengkodingan. Lalu kita pergi ke search. Pada codingannya saya menambahkan import seperti ini untuk mengkoneksikan. Saya menghubungkan metode table untuk dapat membaca tabel. Saya hubungkan ke dalam database saya, Marta Priska. Lalu setelah itu saya merancangkan tabelnya. Private void table dengan menambahkan kolom kode kamar, nama pasien, ruangan, kelas, tanggal masuk, tanggal keluar. Seperti ini. Dengan urutan 1, select from pasien, gunanya untuk mengambil data yang ada pada tabel pasien di database Marta Priska di MySQL tadi. Lalu res get string dari kolom kode, nama, ruang, kelas, masuk, keluar. Lalu setelah itu pada tombol simpan saya telah menambahkan codingan ini, insert into patient values.
seperti ini, teks di kode, nama, ruang, kelas, masuk, keluar. Sesuai dengan nama variabel yang telah saya ganti di sini tadi. Oke. Lalu setelah selesai menginput codingan untuk button simpan, kita pergi ke button edit. Untuk mengedit, saya melakukan hal yang sama, memasukkan semua nama data tabel yang ada di pasien. Lalu ketika data berhasil diupdate, maka akan muncul pesan update berhasil. Oke. Lalu setelah itu, untuk tabelnya sendiri saya memasukkan event action, event mouse click seperti ini, mouse click, agar pada saat kita mengklik salah satu data yang ada pada tabel, kita dapat mengedit dan menghapusnya seperti ini. Get selected row, get value add seperti ini. Simpan.set enable false, edit set enable true, hapus set enable true. Oke. Untuk button hapus sendiri, saya memasukkan perintah codingan seperti ini. Apabila saya mengklik salah satu data pada tabel dan ingin menghapusnya, akan muncul pesan ingin menghapus data, dan akan mengkonfirmasi jika ya maka data akan terhapus, jika tidak maka data akan batal dihapuskan. Delete from pasien where code, ini yang berarti kita akan menghapus data pada pasien ketika kode kamar yang kita klik adalah sekian. Get value add, get selected row pada kolom 0, karena indeks akan selalu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Jika semua form telah dirancang dengan baik, maka sudah bisa kita lakukan run, kita jalankan filenya. Save F6. Oke, kita tunggu sebentar. Username dengan nama Cindy VA sesuai dengan data yang ada pada tabel admin di database saya. Kita masukkan passwordnya. Di sini data harus sesuai, tidak boleh ada yang salah, dan passwordnya juga. Apabila data yang dimasukkan salah, maka kita akan gagal login. Login yuk. Oke, berhasil login. Oke, maka akan otomatis memunculkan form menu yang telah kita buat tadi. Di sini RS Umarta Priska dengan nomor telepon 061 sekian sekian sekian, kode rumah sakit, jenis rumah sakit umum, alamatnya di Jalan Multatuli, Komplek Multatuli Indah, nomor 1 Medan. Di sini saya mengklik info COVID data, maka akan otomatis memunculkan data terkini kasus COVID. Misalnya kita memasukkan data random 25 orang positif, ODP 10, PDP 5, dan jumlah kematian itu ada 10. Kita simpan, data sukses tersimpan. Nah, maka akan otomatis tersimpan seperti ini. Lalu setelah itu kita klik grafik, maka akan tampil grafik seperti ini, data pasien terdampak COVID-19 dan perbandingan data keselamatannya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke menu rawat inap dengan identitas pasien. Oke, di sini kita menginputkan data secara random, misalnya kode kamar M001, nama pasien, nama saya sendiri, Cindy Veronica Ritaunang, kita singkat saja Cindy VA, ruangan misalnya Mawar 01, pilih kelas reguler,
tanggal masuknya misalnya 10 bulan 4 2021, tanggal keluarnya misalnya tanggal 17 bulan 4 2021. Jika kita klik simpan, maka yang terjadi adalah seperti berikut. Simpan, data sukses tersimpan. Oke. Nah, data berhasil diinputkan seperti ini. Dan apabila ingin mengedit, kita klik data yang ada pada tabel seperti ini. Nah, otomatis dia akan seperti ini. Kita hanya bisa tinggal mengedit dan menghapusnya saja. Soalnya kode kamarnya itu kita ganti menjadi A003. Namanya misalnya kita gantikan Chandra Tampu Bolon. Ruangannya misalnya Anggrek 03 dengan kelas eksekutif misalnya. Tanggal masuknya kita buat saja misalnya 29 bulan 9 sampai tanggal 5 bulan 10 tahun 2021. Kita lihat edit, update berhasil. Oke, maka akan tampil data seperti ini dengan nama Chandra Tampu Bolon. Kode kamar A003 dari yang tadi M001 dengan nama Cindy Veronica Tonang berubah menjadi Chandra Tampu Bolon. Ruangan mawar menjadi ruangan anggrek, kelas reguler menjadi eksekutif, tanggal masuknya juga dan tanggal keluar sudah diubah. Lalu untuk menghapusnya sendiri kita lakukan langkah yang sama. Pertama kita mengklik data yang ada pada tabel, lalu setelah itu kita klik hapus. Ingin menghapus data. Jika tidak, maka data akan batal dihapus. Kita klik lagi hapus. Ingin menghapus data, yes, maka data akan terhapus dari tabel yang ada di NetBeans maupun yang ada pada Java. Pasien data kosong. Oke, sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Feelings come and go, time to hit the road. Can't afford to watch this time move past. Never going back, moving forward, lying to yourself. You don't really need me. Fiction in your head that you keep on believing.